jalan itu harus dibaiki karena sebelumnya belum layak gitu kan. Nah, tentu dengan pengembangan wisata yang ada di daerah paling jauh, tentu ini harus kita kembangkan infrastruktur jalannya karena bagaimanapun masyarakat kita juga banyak di daerah-daerah kecamatan-kecamatan yang ada. Jadi seiring dengan kita membuat untuk kepentingan masyarakat juga tidak luput daripada wisata-wisata kita juga ada di ujung di Kabupaten Kota Baru. Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi di Nusaraya. Kali ini bersama saya Yuna Fikri Adi Pratama. Seperti biasa, Nusaraya selalu menghadirkan narasumber yang tentunya kita akan menggali bagaimana mereka membangun daerahnya masing-masing dan mewujudkan cita-cita masyarakatnya. Ada cerita apa saja di balik kepemimpinan para narasumber kita ini? Nah, kita akan menggalinya di Nusaraya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Provinsi Kalimantan Selatan, dari Kota Baru. Sudah ada bersama kami Bupati Kota Baru, Bapak Said Jafar Al-Idrus. Ya. Selamat datang di Nusaraya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan lancar ya dari Kota Baru? Lancar aja semua. Ya. Sahabat Kompas.com, kalau mendengar kata Kota Baru ya Pak ya, saya jadi ingat satu judul lagu daerah. Ya. Paris Berantai. Paris Berantai. Ya, yang liriknya saya spill nih ya. Ya. Kota Baru gunungnya Bamega. Ya. Bamega, Umbak Manampur di Salakarang. Umbak Manampur di Salakarang. Ya. Betul ya Pak ya? Ya. Jadi itu kurang lebih menceritakan tentang keindahan Kota Baru ya Pak ya? Kota Baru. Menceritakan apa saja di balik lirik lagu itu? Ya, selain daripada lagunya, juga alamnya juga yang begitu indah. Nah, sehingga bisa orang lebih terpesona lah mendengarnya lagu-lagu Kabupaten Kota Baru. Kalau di lirik awal gunungnya Bamega, Pak. Berarti mega-mega besar-besar ya? Ya, gunungnya itu karena diselimuti dengan awan itu, jadi dibuat jadi Gunung Bamega. Dan diselimuti awan. Ada di paragraf berikutnya liriknya menyebutkan ombak Manampur di Salakarang. Artinya ada ombak yang memecah di ombak karang. Di karang itu. Jadi ada cerita gunung dan laut. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Sebelum itu kita kenalan dulu dengan Kota Baru, Pak ya. Jadi di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kota Baru ini bisa dijelaskan kepada sahabat Kompas.com adalah kota yang terletak di Kalimantan Selatan, dan saat ini apa yang menjadi cita-cita Bapak untuk Kota Baru? Ya, tentu terima kasih para pemirsa semua, bahwa tentunya cita-cita kami adalah sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Kota Baru untuk meningkatkan dan memajukan daerah kita Kabupaten Kota Baru melalui program pariwisata, dengan juga agrobisnisnya, juga ada perikanan, kemudian juga pertanian dan perkebunan. Kedepannya tentunya ini yang akan kami kembangkan sehingga bisa memberikan kesejahteraan daripada masyarakat Kabupaten Kota Baru. Sudah dua periode Pak ya? 2 periode. Apa yang menjadi program prioritas Bapak di kali kedua pemimpin ini? Tentu dengan kali kedua kami menjabat ini, selain daripada infrastrukturnya terutama harus dikembangkan, kemudian juga pariwisatanya, karena pariwisata kita ini kita sudah lihat alamnya Kabupaten Kota Baru yang cukup indah, sehingga membuat daripada wisatawan nanti dari nasional atau mancanegara akan bisa berkunjung ke Kota Baru, sehingga bisa meningkatkan daripada pendapatan daerah Kabupaten Kota Baru. Bisa meningkatkan pendapatan daerah lewat pariwisata itu. Pariwisata. Ya. Dan Bapak juga disebut sebagai salah satu inisiator juga ya Pak ya, di pariwisata di Kota Baru, terus berperan aktif dengan mengenalkan berbagai macam potensi wisata yang sekarang makin dikenal oleh masyarakat, tidak hanya Kalimantan, bahkan dari Jawa, Sumatera. Yang bisa diceritakan Pak kepada sahabat Kompas.com, sebenarnya Kota Baru itu punya wisata apa aja sih? Jadi Kota Baru tentunya banyak sekali wisatanya, termasuk pantai, kita sampaikan juga. Kemudian ada divingnya, ada juga gunungnya. Gunung ada kita kembangkan, lestarikan juga, masih ada kayu merantinya. Kemudian seperti bukitnya,
kemudian juga ada pulau-pulau yang ada di Kabupaten Kota Baru. Yang menjadi unggulan Pak menurut Bapak nih? Menjadi unggulan adalah tentu wisata pantai, kemudian yang ada divingnya, kemudian dari pralayang yang ada kita kembangkan. Paralayang namanya apa Pak di sana Pak? Tempat paralayang. Paralayangnya tempatnya adalah Bukit Mamake. Bukit Mamake. Bukit Mamake. Jadi terbang dengan ketinggian kurang lebih 450 meter dari permukaan laut. Bentuknya seperti itu, Mbak. Di sana juga terkenal ada selain Bukit Mamake, ada Bukit Papake Ada juga ya? Papake, ada Mamake, ada Papake. Oke, ini menarik banget sahabat Kompas.com. Jadi salah satu daerah yang letak geografisnya sebenarnya cukup menguntungkan ya Pak ya. Dan Bapak juga ini baru saja mendapatkan penghargaan sebagai inspirator pengembangan pariwisata berbasis komunikasi. Yeah. Nah, itu dari mana Pak mendapatkan itu dan bagaimana cerita di balik itu? Ya, tentu dengan beberapa universitas yang datang ke Kota Baru melihat perkembangan Kabupaten Kota Baru, sehingga beliau melakukan riset di sana dan melihat secara langsung, sehingga bagaimana kita mengembangkan Kota Baru yang dari awal belum ada sampai bisa ada. Tentunya ini memberikan menarik dilihat dari beberapa universitas, sehingga beliau akan memberikan penghargaan karena tadinya melihat beberapa potensi-potensi wisata yang ada di Kota Baru. Ya, seperti tadi contoh bukitnya, terus pantainya, divingnya, terus yang lain-lainnya. Sehingga beliau memberikan penghargaan sebagai inspirator untuk pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Tentu tak lepas dari pengelolaannya Pak ya. Ya. Bagaimana Bapak dari awal mengelola tempat pariwisata itu? Mungkin awalnya kan tempat wisata itu ada sebagian yang dikelola secara mandiri oleh warga sekitar. Dan bagaimana Bapak bisa meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan ini bisa ditata dengan baik oleh pemerintah juga? Gitu. Jadi tentu saat ini masih kita kelola oleh pemerintah. Tidak menutup kemungkinan ke depan nanti pengelolaan itu supaya ini bisa berkembang, kita serahkan kepada pihak ketiga supaya lebih maju lagi. Karena saat ini kita lagi masih support dengan membuka lahan-lahan yang ada, sehingga masih dikelola oleh pemerintah sendiri dan juga ada BUMD kita yang ikut juga untuk mengelola wisata-wisata kita yang ada. Dan mudah-mudahan ke depan ini ada beberapa perusahaan-perusahaan nanti dari luar yang berminat untuk ini bisa lebih mengembangkan wisata-wisata yang ada sehingga lebih bisa menjadi go internasional lah, paling enggak seperti itu. Kita contoh ada beberapa wisata-wisata yang ada di luar, seperti kita lihat ada di Lombok yang baru-baru ini ya kan, juga ada di Berau juga cukup terkenal gitu kan. Tapi ini semuanya dikelola oleh dengan swasta. Kalau Bapak melihat nih sejak awal bagaimana potensi wisata itu berkembang pesat ya Pak ya, dan kemudian sampai dikenal masyarakat bahkan sampai luar Pulau Kalimantan, dampaknya sesignifikan apa Pak sampai Bapak memprioritaskan hal itu? Jadi memang kalau kita melihat daripada geografi daerah itu, ya memang harus layak untuk dilakukan wisata. Karena daerah itu ada beberapa kabupaten sebenarnya kalau kita paksakan untuk lari ke wisata tapi dengan alamnya tidak mendukung. Seperti Kota Baru, kita kalau kembangkan wisata, alamnya semuanya sudah mendukung. Jadi tinggal kita memolesnya, tempat-tempat yang ada, kemudian juga bagaimana kita memasukkan ke Facebook, menjualnya keluar sehingga orang bisa mengenal daerah itu, agar tempat-tempat yang kita kembangkan ini bisa dikenal orang di luar, nasional, bahkan sampai mancanegara. Luar biasa. Dan tentunya berkembang juga diiringi dengan pertumbuhan ekonomi ya Pak ya? Kalau Bapak nih ingin merekomendasikan ke sahabat Kompas.com, kalau ingin berwisata atau berkunjung ke Kota Baru, pertama-tama harus wajib berkunjung mana Pak? Jadi kalau ke Kota Baru, sebenarnya harus wajib ke Siring Laut dulu. Karena kalau belum ke Siring Laut, belum ke Kota Baru namanya. Karena ini adalah pusat daripada wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Itu ada potensi apa aja yang bisa dinikmati? Ya, macam-macam yang ada di Siring Laut. Mau makanan-makanan apa aja bisa kita jumpai di Siring Laut. Sehingga sambil melihat alamnya Kota Baru.
membangkitkan semangat Ya. pelaku usaha UMKM Ya. juga di sana Pak ya? Iya, betul. Oke, oke. Dan ini kita beralih ke topik selanjutnya Pak. Berbicara mengenai potensi daerah nih Pak. Data penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan pada 2021 ini menyebutkan Kabupaten Kota Baru memiliki berbagai potensi alam seperti emas, ya, Ya. biji besi, bahkan batu bara juga. Nah, bagaimana potensi alam ini berperan sebagai investasi di daerah Bapak? Di Kalimantan Selatan atau umumnya di Kota Baru, bahwa perusahaan-perusahaan yang masuk ya seperti tadi ada tambang emas, ada batu bara, terus kemudian ada perkebunan. Tentunya karena ini bagian daripada sentralisasi ya, bahwa tidak terlalu signifikan untuk menyumbang daripada pendapatan daerah. Karena dengan adanya perizinan-perizinan semua ada di pusat, sehingga kita berharap ke depan agar semua yang ada ini bisa memajukan atau pendapatan daerah kita ke depan. Beda dengan kalau pariwisata yang harus kita kembangkan, bahwa ini betul-betul murni adalah hasil daripada pendapatan daerah. Nah, mudah-mudahan ke depannya ini lebih baik, karena pengembangan industri-industri itu adalah karena semuanya diolah di pusat ya, sehingga pendapatannya pun juga tentu adalah bagi hasil daripada pusat kepada daerah. Bentuknya begitu. Tapi kalau perizinannya apa segala macam, tentu sudah ini menjadi sentralisasi yang dilakukan oleh semua dengan pusat semua adanya. Jadi tetap diprioritaskan apa ya? Iya. Pariwisata, kemudian potensi kekayaan alam juga Pak. Iya. Kemudian dari sektor pertanian juga nih Pak, Kota Baru juga memiliki perkebunan sawit yang luas Iya. juga Pak ya? Cukup luas ya Pak? Sangat cukup luas. Kalau perkebunan sawitnya di Kota Baru, juga pertanian kita juga cukup luas juga. Selain daripada sawit, juga perkebunan sawit, pertanian kita juga sudah lumayan baik. Komoditi unggulannya apa Pak kalau di Kota Baru? Kita kalau komoditi unggulan sebenarnya selain daripada sawah kita dan juga sayur mayur itu yang ada di Kabupaten Kota Baru. Kita ada beberapa peternakan tapi belum signifikan untuk menunjang dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Oke, melihat perkebunan sawit yang luas tadi Pak, bagaimana ke depan apa rencana prioritas yang Bapak ingin lakukan nih terhadap perkebunan sawit yang cukup menyimpan potensi keuntungan nanti yang besar? Kita berharap dengan adanya perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Kota Baru yang begitu luas, tentunya ingin bisa mengangkat daripada pendapatan daerah. Sehingga kalau ini bisa berkembang dengan pendapatan daerah, tentu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Kota Baru yang penduduknya kurang lebih 350.000 di Kabupaten Kota Baru. Selain itu sekarang juga ibu kota negara cukup dekat ya Pak? Ya, dengan jadi ibu kota negara kita Kota Baru kurang lebih 450 kilo lah jaraknya dari Penajam ke Kabupaten Kota Baru. Nanti harapannya warga ibu kota yang baru ini berwisata ke Ya, Kota Baru ya Pak ya? ya bentuknya seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi penyangga untuk para wisatanya. Bisa Jadi orang berlibur dari IKN nanti bisa juga datang ke Kota Baru. Seperti contoh kita Jakarta dengan Bandung lah. Kita menjadi penyangga para wisata yang ada di Kabupaten Kota Baru. Bicara tentang kesiapan Pak daerah penyangga, nah, sejauh apa Bapak menyiapkan ini? Meskipun kita tahu peresmiannya ataupun nanti jadinya kita belum mengetahui kapan ya, harus disiapkan dari sekarang. Apa yang sudah Bapak prioritaskan untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan itu untuk ibu kota baru? Ya tentu kalau kita berbicara jarak saat ini antara IKN dengan Kota Baru tentu sangat signifikan, karena juga bahasanya tidak juga terlalu jauh, sehingga ini bisa menjangkau ke wisata-wisata kita yang ada. Karena persiapan kita adalah wisata lah yang harus kita kembangkan, dengan juga infrastruktur jalannya, supaya orang bisa lebih dekat ke Kota Baru untuk berwisata, termasuk hotel, terus kemudian infrastruktur jalan. Itu yang kita harapkan, persiapan-persiapan kita ke depan. Kalau kita bicara potensi wisata tadi, kita balik ke belakang, kan banyak banget tuh Pak wisata alam yang disuguhkan oleh Kota Baru.
tidak hanya infrastruktur dari ibu kota negara ke kota baru saja, tapi ada juga infrastruktur yang harus disiapkan untuk mengakses dan menjangkau wisata-wisata alam tadi. Nah, bagaimana rencana ke depan terhadap infrastruktur menuju daerah-daerah wisata-wisata ya? Ya, hari ini sudah kita lakukan, sudah berjalan, terus kita persiapan untuk mengembangkan wisata-wisata kita yang jangkauannya masih jauh dari Kota Baru. Kita membuat infrastruktur jalan, kemudian spot-spot daripada wisata itu sendiri. Karena saat ini masih ada beberapa tempat wisata yang agak jauh dari Kota Baru. Namun ini sudah mulai kita berjalan untuk menyiapkan infrastrukturnya, sehingga nanti jangkauan berapa tempat wisata yang selain daripada yang di ibu kota Baru sendiri juga ada di kecamatan-kecamatannya. Tapi hari ini kita sudah mulai memperbaiki jalan-jalan yang ada sehingga ya infrastruktur jalan yang bisa dijangkau ke wisata-wisata yang kita tuju seperti pantai Teluk Aru, kemudian Teluk Tamiang, kemudian Tanjung Kunyit. Ini agak berjarak daripada Kota Baru kurang lebih 125 kilo. Tapi alhamdulillah infrastrukturnya sudah mulai kita kerjakan, mudah-mudahan tahun ini dan tahun depan semua sudah bisa dilalui dengan baik. Kalau ada kendala nggak sih Pak dalam membangun infrastruktur ini? Kan kita tahu IKN perkembangan pembangunannya itu sangat cepat begitu ya, dan kendala apa yang menjadi tantangan itu bagi Bapak dalam menyiapkan infrastruktur itu di dalam Kota Baru? Ya tentu kalau kita berbicara infrastruktur jalan, selama ini sih tidak ada kendala juga berarti, karena memang jalan itu harus dibaiki karena sebelumnya belum layak gitu kan. Nah tentu dengan pengembangan wisata yang ada di daerah paling jauh, tentu ini harus kita kembangkan infrastruktur jalannya, karena bagaimanapun masyarakat kita juga banyak di daerah-daerah kecamatan-kecamatan yang ada. Jadi seiring dengan kita membuat untuk kepentingan masyarakat juga tidak luput daripada wisata-wisata kita juga ada di ujung di Kabupaten Kota Baru. Jika kita bicara tadi juga potensi wisata, kemudian kekayaan alam, ada perkebunan tadi Pak, terlepas juga dari perkembangan UMKM-nya nih Pak. UMKM itu ternyata sangat berpengaruh bagi kemajuan ekonomi ya Pak ya. Nah potensi UMKM apa yang menjadi unggulan di Kota Baru Pak? Dari kuliner kah atau kerajinan tangan? Ya, kita ada beberapa macam selain daripada kuliner itu sendiri, juga ada seperti contoh baju sasirangan yang saya pakai ini. Yang baju Bapak pakai ya? Batik ya Pak? Ya, ini batik sasirangan. Batik sasirangan. Ya, juga ada produk-produk yang lain seperti ada amplang, kerupuk dan lain-lainnya. Ya, UMKM itu kita dorong karena ada beberapa di kecamatan. Nanti menjelang hari jadi kita juga ada expo kita buka. Ada kurang lebih 20 hari. Nah, ini juga nanti kita melihat produk-produk yang dikembangkan daripada desa-desa akan bisa bermunculan, dan kita menghidupkan UMKM kita yang ada di Kabupaten Kota Baru. Oke, jadi yang dipakai bajunya oleh Bapak ini adalah baju batik sasirangan. Apa yang menjadi pembeda nih Pak? Ada ciri khas, kalau saya lihat itu ada ikan. Ada ikan todak kita. Ikan apa itu Pak? Jadi kalau orang bilang sih ikan marlin ya. Ikan todak ini ada menjadi juga lambang daripada Kabupaten Kota Baru. Jadi setiap kita kemana-mana biasa berjalan, ya seperti saya kunjungan, ya selalu saya mempromosikan baju-baju sasirangan Kabupaten Kota Baru. Ikan marlin ya Pak? Ya, ikan marlinnya. Itu menjadi ciri khas Kota Baru ya. Oke. Kemudian kita bicara tadi tentang ikan apa ya? Tentunya tadi di awal saya menyebutkan di Kota Baru itu memiliki cerita selain tentang perkebunannya, juga kelautannya. Nah, tentu di laut kita punya nelayan apa ya? Bagaimana mengelola sektor kelautan ini menurut Bapak? Ya, saat ini kita lagi mengembangkan selain daripada pembibitan udang daripada windu, kita juga mengembangkan ada beberapa petambak kita dari masyarakat sendiri, karena saat ini lagi ngetren ya, ada udang windunya ya, udang windu sama udang panaminya. Jadi juga selain daripada itu ada ikan semacam kayak ikan kerapu, ikan bawal juga seperti itu Pak. Jadi Kota Baru bermacam-macam ikan yang banyak di sana. Kaya sekali ya. Kalau saya mau berkunjung ke Kota Baru Pak, makanan, tadi kita bicara tentang makanan. Makanan apa yang paling wajib dicoba menurut Bapak sebagai
orang yang baru pertama kali ke Kota Baru? Ya biasa sih kalau orang sebut ikan bakarnya, Ikan bakar. ya. Kalau di luar kan orang bilang rica-rica ya. Heeh. Jadi yang banyak itu ikan bakarnya yang terkenal. Kayak ikan bakar apa tuh Pak? Ya seperti kayak model kakap, kemudian bawal, terus kemudian ikan tenggiri, seperti itu yang banyak di Kota Baru. Oke, jadi luar biasa. Ya. Ingin sekali ke Kota Baru dan jadi lapar juga ya. Iya. Oke, ini Pak, Siring Laut Kota Baru nih Pak, merupakan ikon wisata Kota Baru. Nah, program pembangunan apa nih Pak yang Bapak kembangkan untuk Siring Laut Kota Baru? Jadi hari ini Siring Laut itu menjadi pusat atau sentral daripada wisata kita yang ada. Selain daripada itu ada beberapa penunjang yang sedang kita bangun, seperti ada restonya, kemudian juga ada panggung yang kita bangun di lautnya, juga termasuk ada masjid ya kapal pesiar yang akan dibangun. Jadi kita bangun kapal pesiarnya, kemudian ada masjid di atasnya. Daripada di areal itu juga ada beberapa yang tadi pusat daripada UMKM kita, yang beberapa makanan-makanan yang bisa kita jumpai di sana, bisa kita datang, macam-macam khasnya. Terdiri kita di Indonesia ini apa aja makanannya sudah ada disiapkan di Siring itu. Jadi kalau orang berkunjung di Siring Laut, lain daripada pemandangannya melihat juga cukup bagus, kalau malam dengan gemerlap lampu-lampunya apa segala macam, juga termasuk makanan-makanan yang ada di Siring Laut. Oke, rencananya di daerah mana Pak itu akan dibangun? Kalau di Siring Laut itu adalah pusat daripada pemerintahan Kota Baru. Oke, jadi nanti semacam ada alun-alun. Ya. Oke, untuk Ada masyarakat berkumpul di tempat-tempatnya, situ ya. ya. Juga ada tempat berbuka puasa juga di situ. Ya. Oke, sekarang sudah jadi atau progresnya sampai mana? Sudah, ini progres sudah 50%, Pak. Oke. Ya, sebentar lagi mungkin tahun ini juga semua proyek-proyek itu sudah rampung. Bisa dinikmati sama masyarakat Kota Baru dan dari orang luar yang bisa berkunjung ke Kota Baru. Bisa juga nanti disediakan wadah untuk berusaha juga di situ ya? Iya, sudah disiapin semua tempat-tempatnya. Tinggal nanti masyarakatnya, UMKM-nya bisa hadir pada saat itu. Oke. Nah, Bapak juga kemarin baru saja menerima BUMD Award ya Pak ya? Bisa Bapak ceritakan nih Pak, apa itu Pak? Dalam rangka apa? Jadi ada BUMD kita ada 2 yang mendapatkan penghargaan. Ada BUMD PDAM, juga ada BUMD kita dari Bank BPR. Jadi kalau pertama adalah PDAM ini adalah berbasis digitalisasi yang memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi tidak lagi sulit-sulit masyarakat datang ke bank apa segala macam. Cukup hanya melalui akses dengan HP-nya sendiri aja dia sudah bisa membayar iuran daripada pemakaian airnya, PDAM itu. Kalau di BPR kita tentunya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang namanya usaha-usaha UMKM yang kecil yang dengan bunganya yang rendah, hanya 3%, sehingga bisa menjangkau ke pelosok-pelosok yang ada di desa-desa dan kecamatan yang ada. Itu bentuknya. Dan kedepannya tentunya kita berharap bahwa UMKM kita ini seperti BPR kita ini bisa menjangkau nanti seperti bunganya yang bisa di 0% kan, sehingga masyarakat kita bisa lebih tumbuh lagi dengan baik dengan UMKM yang ada. Oke, jadi lebih mudah mulai usaha ya, kecil begitu berusaha Pak? yang kecil-kecil ya bisa bangkit. Kalau saat ini memang sudah tergolong sangat kecil dengan bunga yang ada, hanya 3%. Dan beberapa BUMD yang ada di daerah-daerah Pulau Jawa sebenarnya dia sudah 0% ya bunganya. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak-jejak daripada beberapa bundes yang ada, beberapa bundesnya ya, termasuk yang dia ada di Pulau Jawa, bisa juga kita menolkan ke depannya nanti. Sehingga daripada UMKM kita bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Setelah adanya program itu, antusiasme untuk membangun usaha signifikan naik? Iya, dengan adanya ditunjang dengan pembiayaan yang murah, pasti insya Allah pasti akan berkembang.
untuk ditujukan kepada seluruh UMKM kita yang ada sehingga bisa lebih kompetitif ya, bisa semakin bangkit, semakin lebih baik lagi ke depannya. Dan tentu harapannya warga Kota Baru ini tetap di Kota Baru dulu gitu Pak ya? Iya. Membangun Kota Baru. Iya, Kalau tentu. dulu sebelum ada pencanangan IKN kan kita ketahui banyak yang ingin merantau begitu Pak ya? Iya. Apa yang Bapak berusaha untuk yakinkan pada warga Kota Baru bahwa Kota Baru tuh juga mampu menjadi kota yang mandiri bahkan penunjang ibu Kota Baru nantinya? Ya tentu mulai dari sekarang kita memang masyarakat kita harus kita sampaikan bahwa dengan adanya semua ini terbuka, dengan IKN juga sudah dekat, tentu persaingan ke depan itu tidak lagi kita bisa hanya monopoli sendiri di tempat, sehingga nantinya ke depan kita untuk mendatangkan orang, untuk berusaha di Kota Baru, untuk memajukan Kota Baru, tidak akan bisa lagi kita kayak bendung, karena ini adalah kita melakukan kompetitif, sehingga nanti yang menguntungkan adalah ke masyarakatnya semua yang ada. Jadi tentunya dengan hadir ibu kota negara baru IKN ini akan menguntungkan warganya justru warganya, ya. Jadi warga jangan takut gitu Pak ya. Oke. Bapak terakhir harapan Bapak secara general untuk Kota Baru. Bapak sudah 2 kali memimpin di Kota Baru dan nanti setelah itu ada pemimpin baru mungkin apakah ada satu pesan begitu Pak yang ingin disampaikan, ingin mempertahankan program yang sudah Bapak bangun atau seperti apa? Ya tentu saya dengan harapan kami ke depan tentunya bahwa semua ini yang kita sudah kembangkan, kita majukan, tidak luput daripada bagaimana bisa pendapatan daerah lebih meningkat lagi, lebih baik lagi ke depan, sehingga terus bisa memajukan Kota Baru dengan mengembangkan program-program yang sudah kita teruskan yang 2 periode ini, kemudian ke depannya dengan melanjutkan dengan bersamaan dengan visi misi yang ada, sehingga ini terus berkelanjutan dan sehingga pendapatan daerah bisa meningkat dengan melalui wisata ini tentunya pasti akan juga adalah kemajuan daripada masyarakat itu sendiri. Pengembangannya tentu masyarakat, tujuannya kepada masyarakat semua ke depannya. Untuk masyarakat ya Untuk Pak? masyarakat. Yang menjadi cita-cita Bapak selama ini membahagiakan. Ya, untuk pasti kita berharap bahwa kesejahteraan daripada masyarakat Kabupaten Kota Baru dengan sesuai dengan apa moto saya bahwa menyatakan maju bersama masyarakat Kota Baru. Maju bersama. Membangun dengan amanah, jaya bersama umat, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak sudah berbincang bersama kami di Nusaraya dan semoga apa yang menjadi cita-cita Bapak ke depan dan juga warga bisa tercapai ya Pak. Amin. Amin. Sahabat Kompas.com, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bupati Kota Baru, Bapak Said Jafar Al Idrus. Dan jangan lupa sahabat Kompas.com untuk terus saksikan program-program Kompas.com di channel YouTube Kompas.com dan klik playlist Nusaraya untuk menyaksikan episode-episode yang lainnya. Saya Yuna Fikri Adi Pratama pamit undur diri. Salam Nusaraya, salam Bhinneka Indonesia Raya.